Ya, oke, kita mulai. Di sini untuk apa sih Anda belajar mod pengalamatan? Mod pengalamatan itu seperti sintak dasar. Ya, jadi apa namanya? Jadi Anda nggak sembarangan mendefinisikan seperti kemarin ya. Contoh Anda kemarin kan menggunakan begini ya. Mod AH 02 misalkan. Nah, ini kan yang AH 02. Nah, itu adalah mod pengalamatan. Jadi yang apa sih yang harus Anda kuasain di sini? Pertama, Anda harus menguasai namanya register. Ya, kenapa harus register? Karena nanti ada yang namanya mod pengalaman register gitu. Jadi dua-duanya register. Jadi seperti ini AH kan register nih. Yang harus Anda pahamin paling ini itu register yang general purpose ya. Ya, ini nanti sama materinya saya apa share nanti. General purpose register itu kemarin kan ada AX, ada BX, ada CX, ada DX. Jadi kalau Anda nggak tahu ya bingung nanti ke sono-sononya. Ini yang 16 bit ya. 16 bitnya nanti kalau di ujian ada. Kemudian 8 bitnya nggak dibagi yang dari AX ini kan jadi AX ini ada AL ya. AL sama BL misalkan. Itu. Kemudian yang berikutnya ya sama ya untuk yang BX ya. BX ada yang namanya BH sama BL ya. Oke. Begitu juga yang namanya yang CX sama DX. Nanti ada CL sama DL. Kemudian yang apa namanya register, indeks sama pointer. Apa sih itu? Nah, itu ada BP, itu yang pointer ya, base pointer sama SP. Itu stack pointer. Kemudian untuk yang indeksnya, yang indeks itu sama dengan indeks ada SI result index, ada DI destination index ya. Itu dua untuk yang indeks. Ini harus Anda kena pahami. Ini berapa bit? Ini 16 bit. Dia nggak ada 8 bitnya. Ya, kalau Anda masih bingung bit, Anda baca-baca lagi materi yang saya pertemuan pertama atau lihat di YouTube kan ada tuh ya. Apa itu bit atau itu byte gitu ya. Jadi Anda nggak bingung. Nanti kalau basically-nya bingung, kesan tambah bingung gitu. Jadi kalau bit Anda masih bingung, ya apalagi kesana-sononya. Karena kan di sini main-mainnya bit-bitan terus, bit dibahas terus bit gitu. Kemudian ada register segmen. Nah, register segmen itu kemarin kan ada apa namanya, ada CS kode segmen, ada DS data segmen, ada ES extra segmen, satu lagi ada EXS ya. CS ya. SS ya, stack segmen ya. Itu apa namanya untuk yang register. Yang lain kok enggak Pak? Yang lain enggak, kalau di pemrograman nggak begitu dipakai. Makanya saya nggak, kalau misalkan yang IP atau register flag kalau untuk pemrograman kan nggak dipakai. Itu hanya hasil dari apa namanya, hasil dari ketika melakukan pemrograman yang register bendera ya, yang flag gitu. Makanya yang Anda, tapi minimal yang ini udah hafal semua nih register yang ini. Ya, jadi ini aja ketahuan nih ada 8 tambah 4 kan 12 tambah apa tambah 4 kan 16 tambah 20 lah, ada apa lumayan tuh. Kenapa Pak pada hafal ya? Saya kan udah lama main-main ginian jadi hafal gitu ya. Dulu sih nggak hafal juga, karena nggak, dimana belajar itu karena keseringan ya, tahu sendiri gitu. Saya belajar pemrograman itu nggak ada yang ngajarin, karena kan teknik elektro dulunya. Saya belajar sendiri. Bisa just doing aja gitu. Jadi kalau Anda misalkan harus menyukai sesuatu, kalau Anda awalnya nggak suka ya kesononya susah gitu. Jadi awal kan dari hobi. Jadi nanti saya harapkan Anda itu ketika udah mau baris semester 1 ya kenalin dulu Anda senang di bidang apa. Misalnya di informatika kan ada di jaringan, di network atau network, atau ya Anda di programming misalkan. Nah, programmingnya mau apa, mau di ke mobile misalnya Android
iOS atau Anda ke web, misalnya HP menggunakan programnya, Java untuk yang desktop misalkan, atau Java juga ada yang untuk webnya. Nah, situ. Oh, itu ada yang kuota ya. Saya juga sama, nanti nggak lama karena saya ingetin kuota. Saya sama nih udah kuliah ginian terus, jadi aduh udah mulai paling ntar 20 menit lagi nih bisa habisin. Biar nggak kelamaan, sama habisin kuota saya juga sama nih. Ya, oke, next kita lanjut mempersingkat waktu ya karena ini online gitu ya. Ini kemarin udah ya, gak usah dibahas lagi. Kita baca aja, ini ada ya registernya ya, tinggal baca di situ. Oke, yang saya bahas di sini kita 3 aja kali ya, minggu depan 4 baru untuk sebenarnya register itu ada apa namanya, mode pengalamatan itu ada totalnya ada 9. Cuman kalau kita di Intel 8086 yang kita pakai di pemrograman itu MO8086 itu cuman 7. Jadi ada mode pengalamatan segera, register langsung, kemudian theta langsung, atau indirect addressing ya, base plus, register sama base plus, base relative plus. Oke, pertama untuk mode pengalamatan segera. Mode pengalamatan segera itu jadi artinya pengalamatan yang langsung ya, angkanya dimasukkan gitu. Contohnya seperti apa? Anda kemarin udah belajar pemrograman dasar kemarin itu yang begini. Saya rumusin dulu ya. Rumusnya itu mnemonic, kalau ingat aja ya. Rumusnya mnemonic ya. Mnemonic, kemudian operan 1 sama operan 2. Ada lagi yang cuma 1 operan. Mnemonic 1 operan doang nih, operan 1. Ada hanya 1 operan. Contohnya apa? Misalnya gini, saya INC itu increment ya. Ini artinya increment di sini ini termasuk mnemonic, sama kayak kemarin yang move. Kalau move kan fungsinya untuk mengisikan data ya, mengopi data. Nah, ini mnemonic nih. Nah, kita yang mode pengalamatan mainnya di sini operan nih. Ya, yang Anda lihat ini operan. Jadi kalau misalkan increment, misalkan saya di sini ada BL. Itu kan ini register nih ya. Nah, ini cuma sekali nih. Ini 1 operan aja. Dia nanti menambahkan angka ke BL ini, menambahkan gitu, plus 1. Contohnya, atau misalkan nanti ada DEX juga sama, ada DEX. Jadi di praktikum dipakai DEX, misalkan DL. Nah, sama. Ini satu mnemonic, 1 operan. Jadi 1 operan ya. Nah, 1 operan. Kalau 2 operan gimana? Kayak kemarin. Misalkan mop ANA, mop AH 02. Ini kan operan 1. Ini operan 2. Nah, ini namanya mode pengalamatan segera. Nah, saya biasanya di ujian, di UTS pasti ada soal inian. Ya. Jadi jangan kejebak. Kalau saya misalkan nih ngasih soalnya seperti ini, misalkan ya, saya jebak nih misalkan Anda nih. Mop AH titik 02 ya. H misalkan ya. Itu salah. Kenapa? Itu kan bukan titik tapi koma. Kalau Anda emang nggak paham itu di situ main betul aja gitu ya. Nah, itu koma itu pemisah antara yang namanya operan 1 sama operan 2. Oke ya. Jadi di sini jangan kejebak nih gitu kan ya. Ini H apa? H kan heksa kan, heksadesimal kan. Kalau misalkan nggak ada kan termasuk dalam kelompoknya apa namanya? Kelompok apa? Desimal ya kalau nggak ada. Seperti itu. Jadi mode pengalamatan segera itu artinya dimasukkan nilainya 02 itu langsung ke dalam register. Nilai langsung masuk ke sini. Kemudian persyaratannya kalau segera itu tidak ada ya, tidak bisa sebagai tujuan. Paling ya, tidak bisa ditujuan artinya apa? Tidak bisa begini nih, misalkan mop 02 kemudian AH. Nah, ini kan 02 sebagai tujuan nih. Nah, itu nggak bisa. Ya, tidak bisa. Artinya kalau mau pengalamatan segera itu hanya sebagai ada di operannya, operan yang 2 atau di posisi sumber kan. Ini kan sumber ya. Ini operan 2 itu sumber, ini kan destination operan satunya. Ya bisa begini. Itu rumusnya. Jadi itu kenapa Anda harus belajar mode pengalamatan gitu. Biar nggak nyoba-nyoba. Ya 02 misalkan ini nggak bisa. Misalnya apa lagi contohnya contohnya gini. Misalkan register lain misalkan AX, 1234H. Nah,
Kenapa saya pakai AH, nggak pakai AH? AH kan, nah makanya kenapa harus mengenal bit? AH kan 8 bit. Ini 02, 02 hexa kan kalau Anda konversi ke biner, ini kan jadi ada 8 bit kan? 0, 0, 0, 0, 4 kali. Duanya itu kan dikonvert ke 4 bit itu 0, 0, 1, 0 kan? Jadi 8 bit. Jadi bisanya register AH. Kalau AX ya 16. Ya. Kalau ini bisa ke sini, bisa ke sini. Kalau masih yang yang daya tampungnya gede 16 bit, saya masukin 02 ya bisa, karena kan masih sisa 6 bit, bisa masih ada sisa 8 bit kan. Tapi kalau mau AH, 1234 masukin ke AH pasti nggak mau. Kenapa? Karena daya tampungnya cuma 8 bit. Sedangkan 1234 itu mengandung 16 bit. Ya ingat ya, satu angka di hexa itu ada 4 bit. Ini 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0. Yang ini 0, 0, 1, 11 misalkan. Nah itu jadi 1 kali 4 kan 4, 4 kali 4 kan 16. Nah seperti itu. Ini contohnya untuk pengalaman segera. Ya seperti itu. Jadi boleh juga gini, sama nih. Misalkan mau kayak kemarin ya, mau AH, mau DL ya, mau DL misalkan kutip A. Ini ya, itu sama juga. Ini mod pengalaman segera. Kenapa? Langsung masukin nilai A ke dalam register DL kan? Jadi kan kopikan atau isikan nilai A, angka huruf A ke dalam register DL. Nah, ya. Jadi A, kemarin sudah jelasin sebelumnya, A itu kan 4 bit ya, 8 bit ya. Kenapa A itu kan kalau di kode ini, kode ASCII, sorry, lihat lagi sini lagi ya, saya ulang lagi biar nggak lupa. Ya, kode ASCII itu A, kita lihat di code ya. Nah A itu kan 41 nih, 41 hexa kan. Nah di sini sama dengan ini mob ADLA sama dengan mob DL, A ya, sama aja. A 41 ya, 41 hexa. 41 hexa itu sama dengan A. Kenapa? Karena kan tadi di S-code itu huruf A itu adalah 41 nih. Yang hijau tuh hexa, kalau yang ini desimal ya. Nah itu 41A, jadi sama. Ini pengalamatan segera, jadi langsung. Ingat ya, aturannya tidak boleh yang namanya angka atau ini jadi ke sini, jadi sebagai tujuan. Nanti agak mirip nih, ini agak mirip nanti dengan pengalamatan yang berikutnya, pengalamatan direct addressing, jadi langsung ya. Oke, itu sekilas untuk yang ini. Ke nomor 2 ya, ke nomor 2. Nomor 2 itu pengalamatan register. Nah, ini mulai agak ini nih ya. Yang agak bingung, menit 3 sama 3 bingung. Kalau ini yang gampang lah. Nah, pengalamatan register itu artinya dua-duanya antara operan 1 sama operan 2. Ya. Ya, ini pada masuk telat begini nih, tutup belum. Oke, lanjut lagi, biar aja. Ya, pengalamatan register addressing. Nah, ini pengalamatan dua-duanya ya, register ya. Tadi register. Mod pengalamatan register. Mod pengalamatan register artinya apa? Dia dua-duanya register. Jadi mnemoniknya itu ya, mnemonik ini nih hingga pengaruh ya, istilah sini nih, operan satunya sama operan 2 itu sama-sama register. Register kan udah saya bahas tadi ya, yang di atas nih. Nah ini register semua. Jadi kenapa Anda harus hafal register? Karena nanti ada mod pengalamatan dua-duanya register. Contohnya apa? Misalkan nanti saya nanya ya. Mod misalkan AL sama BL. Nah ini bisa dua-duanya register. Ini register AL sama register BL, kan dua-duanya register kan. Nah syaratnya gitu. Syaratnya pertama itu sesama register. Operan 1 dan operan 2 sama register ya. Register aja gini aja ya. Kemudian persyaratan nomor 2, registernya itu ukurannya harus sama. Kenapa sih harus sama? Seperti gini.
Yang contoh yang sama gimana? Contoh gini deh. Ya, misalkan MOP AX sama BE kan sama ya. Ini kan register yang 8 bit dua-duanya kan. Ini dua-duanya 16 bit. Sama dua-duanya. Itu sama-sama. Kalau beda gimana? Beda begini nih. MOP, balikin aja MOP AX sama BL. Nah, itu nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Kan beda ukurannya. AX itu 16 bit, yang BL itu 8 bit. Nah, itu ya, masih error. Ya. Jadi Anda ngoding ya nggak sembarangan, nggak ada aturannya gitu ya. Itu. Jadi artinya harus sama-sama ukurannya sama gitu kan. Kemudian urutan aturan nomor 3 di register. Kalau dia bisa dibolak-balik ya register itu. Bisa dibolak-balik antara ini sama ini boleh kan sama. Kemudian harus tidak bisa antar tidak bisa kalau dua-duanya register segmen ya. Nah, register segmen apa aja? Tadi saya udah tanya sebelumnya, ada CS, DS, kemudian ES sama SS. Misalkan begini ya, MOP AS, MOP CS, DS, CS. Nah, itu tidak bisa. Ya, ini kan dua-duanya segmen. Nah, itu artinya nggak bisa. Syarat nomor 3. Syarat nomor 4, ya, syarat nomor 4 itu kode segmen tidak bisa sebagai tujuan. Kode segmen kan posisinya sebagai tempat codingnya di mana ya, kodenya di berada. Dia tidak bisa. Kita contoh begini. MOP AL sama CS. Ini betul ini mah. MOP CS, AL. Ya, ini tidak bisa karena CS sebagai tujuan. Nah, segmen itu nggak terkendala sama bit, raw bit. Jadi kalau digabungin CS ini AL, misalkan nih, ya betul ya, MOP AL, CS bisa. Misalkan juga lagi MOP, misalkan DL, DX, CS, nggak masalah. Ya karena kode segmen itu register segmen itu tidak mengenal yang namanya bit ya, jadi bebas. Apalagi contohnya tadi kayak register indeks ya, misalkan MOP DI, SI. Nah, ya itu sama-sama register kan, register indeks. Kalau tidak juga misalnya gini, MOP EDI, SI misalkan ya. Ini pada EPA ya, itu 30, ini yang 32 bit, registernya 32 bit. Jadi dengan nambahin depannya. Kalau register 64 bit gimana? Yang itu Intel 80 Intel 464 ya, itu termasuk ke dalam termasuk dalam register ini. Termasuk dalam 64 bit ya Intelnya itu. Jadi misalnya nih MOP RSI, RDI ya. Kalau yang ini kan 8 bit nggak ada, kalau 16 32 ada. Ini sama nih AX nih, kalau 64 bit tinggal nama R di sininya nih. Nah, ya gitu. Ya, ini RAX ya. RAX sama RBX. Nah, itu persyaratan untuk yang namanya register. Ya, itu untuk register segmen pengalamatan register ya. Nah, di sini ada contoh. Ini udah ya, tadi saya jelasin ya. Udah. Kemudian nah, ini segera ya, contohnya banyak nih. Ada di materi ada tuh. Jadi di sini MOP BL 44 tadi udah ya. Betul nih, AX 4. Nah, ini kenapa MOP AX 44H gitu ya. Ini juga bisa 16 bit. Ini 16 bit ya, 16 bit. Kalau ini kan MOP BL 44 ini termasuk dalam desimal. Kalau nggak jadi nggak ada H-nya. Kemudian ini bisa nih MOP AH 1 ya, nggak 01 juga bisa ya. Kemudian nih Anda juga bisa dirubah ke biner. Ya, misalkan yang segera tadi ke biner bisa diganti. Tadi MOP 40 misalkan MOP AH 02 itu kan itu kan desimal ya. Kalau anak ke biner yang begini nih, MOP AH misalkan 0 0 0 0 0 0 1 0 B.
Nah, itu kalau pakai yang namanya biner ya. Lebih enakan begini kan tuh 02 pada gini panjang kan 8 bit nih. Nah, itu contoh untuk yang si segera ya, udah ada di sini, ada bisa lihat contohnya nih, ini RCX 16 bit ya, 64 bit. Ini yang EAX itu 32 bit. Ya, jadi ada cara ininya, cara bacanya, kopikan 100 biner ya, 100 ya, bukan 100 kalau biner. 100 biner ke dalam registernya EAX ya. Nah, ini 32 bit nih. Contoh. Kemudian tadi yang register apa namanya? Nah, ini yang pengalamatan register ya. Nah, contoh saya gabungin misalkan di EMU ya, saya misalkan melakukan penjumlahan misalkan ya. Misalkan saya apa masukin nilainya misalkan mob AH02, misalkan lagi mob DL 60 misalkan ya. H ya. Sorry ini H. Nah, ini dua-duanya ini termasuk, kalau nanti ada soal identifikasikan ini termasuk register mode pengamatan mana. Jadi ini adalah apa tadi, mode pengalamatan segera atau ya segera ya, pengamatan segera atau apa namanya bahasa Inggrisnya itu apa, lupa bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris segera apa lupa. Bentar. Immediate addressing, sorry ya, apa namanya, immediate addressing bahasa Inggrisnya. Nah ya, ini sama juga yang bawah, mode pengawasan segera. Nah, sekarang saya melakukan pertambahan nih, nah ini sama dua-duanya ya. Kalau saya mau tambahin nih, tambahkan register AH sama AL. Nah, ini termasuk yang atas itu mode pengalamatan apa namanya segera, yang ini mode pengalamatan register. Kenapa dua-duanya ke register? Karena AH sama AL. Sekarang AH AL itu udah ada isinya, karena kan mob kan, udah ada nilainya itu. Ini sorry DL ya, ALD ya, ya sama. Ya, 60 nilainya nih AL nih, ini 60 ya, ini AH ini 02 karena udah dimasukin. Nah, sekarang kita lihat ya, emulate. Nah, kalau salah kan pasti di sini nggak mau. Ya, tinggal di ini aja, single step masuk 02, kemudian single step, kemudian sekarang tambah. Nah, sekarang adanya di 62 itu adanya di tujuan. Ya, jadi ini karena kalau di assembly itu cuma ada 2 operan. Jadi ketika Anda melakukan pertambahan ya, kalau posisi seperti ini nanti hasilnya akan ada di tujuan di sini. Jadi 62-nya ada di sini. Kan ditambahkan ya, tambahkan AL sama AH kan. Jadi hasilnya AL kan 60. AH 02, jadi jadinya 62 gitu. Ya. Jadi itu register. Kemudian lanjut yang ketiga itu ada mode pengalamatan yang pengamatan langsung ya. Ini pengamatan langsung. Nah, itu pengalamatan yang sebelumnya dia mendefinisikan dulu contohnya ya. Seperti yang tadi ya. Nah, ini contohnya beberapa contoh untuk yang namanya addressing. Ini sih ada aturannya yang saya bilang tidak boleh ya, sama segmen. Kemudian dicampur antara yang tidak ukurannya tidak sama. BLDE kan beda tuh. DE kan 16 bit kan, BL 8 bit tidak bisa. Nanti ada contohnya, Anda bisa lihat aja di sana di slide saya kirim. Kemudian mode pengalamatan ada yang langsung ya. Ya materinya. Nih, mode pengamatan langsung ya. Mode pengamatan langsung atau yang namanya direct addressing. Nah, dia di sini kalau yang ada kurung begini ini ya, 010 dalam malam seperti ini. Nah, ini namanya memori ya, alamat memori. Jadi biasanya kalau mob AL begini, seperti ini ya. Saya misalkan definisiin. Misalkan tipe datanya DB misalkan A DB
16 misalkan. Kemudian B, DB 17. Ini H misalnya heksa ya. Heksa. Ini heksa. Kemudian lanjut di sini misalkan definisikan dengan T data. Ya, sini kalau di pemrograman ya. Ini dot model small dot apa namanya org ya, org 100h. Kemudian di sini kode ya, dot kode. Nah, kemudian ini kita langsung jam dilompat ya, artinya ini dilewatin dulu, langsung jam ke apa, ke start. Saya buat startnya bawah. Nah, start titik 2. Nah, yang mode pengalaman langsung itu artinya saya mengambil posisi alamatnya ini nih, alamat A ini nih, seperti yang contoh ini nih. Nah, jadi A itu bisa misalkan nilainya bisa 0, 1, 20. Ya, tetapi caranya gitu. Ya, seperti ini. Jadi masukin ke sini, misalkan saya ngambil nih mod H, A ya. Nah, jadi masukkan nilai 16 ini kan, nah 16 ini kan adanya di dalam nilai A kan. Nah, ini nama variabel nih. Kalau yang tadi yang tidak langsung agak mirip kan sama pengalaman segera. Kalau yang tidak langsung begini kan, mod AH, kutip A kan. Nah, seperti itu. Kalau ini nanti dicetak huruf A, kalau ini mengambil nilai yang alamat lokasi memorinya di 16 ini, apa namanya sini lokasi memorinya. Lokasi memori seperti ini yang tadi contoh di slide ya, yang seperti ini nih 0120 itu kan alamat memori. Yang dalam Blaze ini alamat memori. Jadi kalau misalnya Anda nanti ketemu gini juga sama nih. Misal ketemu gini. Mod BL, di sini ada misalkan SP misalkan atau BP ya. Nah, yang dalam kurung gini itu bukan register lagi, meskipun BP kan register ya. Kalau udah dalam Blaze begini kan Blaze namanya nih. Ini termasuk alamat memori, lokasi memori. Nah, A ini mengandung nilai ya, misalkan alamatnya kayak seperti tadi slide tadi. Nilainya 10, 10, 20 misalkan ya. Nah, makanya copy data pada alamat relatif memori 0120 ya. Lokasi memori ya, relatif memori. Nah, nanti saya jelasin di kelas lebih jelasnya untuk apa sih lokasi memori, gimana cara ngitungnya dapat angka sekian gitu ya. Karena di sini kelamaan, saya hanya mencontohkan sekilas gitu kan ya. Oke, itu apa namanya contoh. Kemudian ngambil lagi misalkan saya ngambil lagi yang mana, yang ini B sama misalkan B mod AL, misalkan di sini jangan di sini, ini kan yang salah ya. Nah, ini mod AL, misalkan B. Nah, itu yang lagi ini ya, yang pengalamatan langsung atau direct addressing. Jadi artinya ambil lokasi memori, ini yang dimasukin lokasi memorinya ke H gitu ya. Nilai 16 kan, ya sama yang tadi, setelahnya lanjut Anda pertambahan add, nambahin AH, AH ditambah AL ya. Nah, ini yang A ini kan nilainya berapa tadi? A itu kan nilainya 16. Nih, saya ngambil A ini nih. DB di sini apa? Ini double bit ya, A bit. Jadi kalau Anda bisa belajar pemrograman di ini, di apa namanya di Java, misalnya di Java gini nih. Misalnya integer A sama dengan 16. Nah, begini. Ini deklarasi variabel. Ini namanya tipe data, ini variabel, ini nilai. Ini kalau Anda di Java nih, pemrograman Java. Nih, Java. Kalau Anda di PHP gimana? Di PHP begini, $A sama dengan 16. Nah, kalau kalau di assembly atau di bahasa rakitan, Anda yang begini, DB itu kan 8 bit kan, 16 kan 16 sekian, 8 bit kan. Kalau misalkan saya ada kasus misal gini, angkanya 1 2 3 4, H itu kan 16 bit. Gimana Pak? Nah, itu pakai termasuk datanya tipenya word. Gimana jadinya? A DW sama dengan 1 2 3 4 H ya. Jadi nggak sembarangan.
Anda pakai DB kalau itu 8 bit ya. Kalau misalkan Anda ada angka sampai 16 bit, berarti Anda pakai DW ya, seperti itu. Itu untuk mode pengalamatan langsung, artinya ngambil langsung gitu ya lokasi memorinya. Ini mengandung ini akan mengandung lokasi memori seperti ya contoh slide tadi. Ya. Gitu. Ini dibolak-balik bisa. Dibolak-balik. Jadi ini bisa di sini bisa. Tuh. Ya, ini contoh ada beberapa contoh bentuk instruksi. Jadi mau misalkan nih ada contoh susunan instruksi assembly untuk memindahkan kopi isi alamat 1020 ke hexadesimal ke register AL isi alamat 1050 ke register BL dan isi alamat 10 berapa gitu ya. Lanjut ya, anggap segmen base 1000. Nah, pertama Anda masukin dulu. Nanti kalau di semua juga nanti begini saya kalau ujian. Misalkan saya masukin AX 1000, kan minimal tadi anggap ini ya, dimasukin 1000 ya. Kemudian ini DS, AX, DS. AX kan udah diisi kan tadi. Nah, 1000, kemudian AL itu nilainya 100.120 ya. Kemudian BL, kemudian CL. Itu cara kemudian didebuk kayaknya. Si contohnya itu untuk ini untuk yang si ini contoh direct. Nah, ini soal udah saya contohin tadi, ini contoh immediate, ini register sama direct. Saya udah 3 untuk ini karena emang kita di online nggak ini. Dari minggu depan sama latihannya untuk minggu depan ya, latihan sama bahasan masih ada sekitar 4 pengamatan lagi. Kalau Anda dihafalkan yang 3 ini sama aturannya, nanti saya materinya saya kirim sekali yang ini. Biar nanti seminggu depan saya nanya-nanya. Saya nanti akan nanya di kelas, ada yang connect nggak gitu ya atau tidak gitu ya. Jadi kalau bisa ngetes sampai di mana nih Anda, jangan sampai nanti saya udah kemana-mana tapi Anda bingung gitu kan ya. Gitu. Oke, ada yang tanyakan sampai sini sebelum saya absen nih untuk mengakhiri perkuliahan? Saya Pak. Ya silakan. Ini sama kayak Debian nggak sih Pak? Debian kan Linux. Ya. Iya Pak. Beda Pak ya? Beda. Kalau Debian kan sistem operasi kayak Windows. Ini kalau Anda miripnya, kalau ini seperti Anda tahu Arduino nggak? Enggak Pak. Arduino, Raspberry, gitu kan ya. Belum pernah lihat, belum pernah ini gitu. Di YouTube kan ada cara pembuatan. Jadi ini kan bahasa rakitan itu kan dia untuk untuk memprogram prosesor ya. Ya kayak memprogram IC lah ya. Kalau Arduino kan sama, Arduino itu sebagai IC kosong. IC kosong. Jadi Anda ini beli nih IC Arduino nih. Misalkan kamu mau membuat misalkan sensor suhu misalkan. Berarti kamu beli Arduino-nya, alatnya Arduino-nya itu IC itu Arduino namanya, ada di pasaran. Kemudian kamu beli sensor suhunya, ada sensor suhunya untuk Arduino. Nah, kemudian nanti beli juga ya resistor untuk ininya, untuk tahanannya gitu ya. Kalau nanti ada indikator untuk LCD untuk penampilannya, untuk LED-nya untuk indikator. Nah, nanti diprogram di Arduino-nya kapan isi alat sensornya bisa biar kebaca gitu. Membaca suhunya kapan. Nah, ini sama seperti ini. Assembly itu dengan bahasa lagi. Nah, assembly itu peningkatan improve dari yang namanya si Arduino itu improve dari yang bahasa rakitan. Dia udah bahasa programnya udah bahasa C, jadi udah bahasa manusia. Oh, ini kan masih bahasa mesin. Makanya agak-agak ini udah mulai ditinggalkan gitu. Seperti itu. Ada lagi? Makasih Pak. Ya. Oke, saya absen ya. Oke, saya ini dulu. Ini kan saya rekap ya. Ini siapa baru masuk nih, udah mau pulang, tolak aja lah. Mudah-mudahan data-data tinggal ngabsen. Ada bilang tadi jangan ini baru ngabsen lagi.